Oke, selamat pagi semuanya. Eh, saya berkesempatan untuk memberikan materi PAS ya atau forum akademisi Soteria pada bulan ini. Saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan bulan yang kemarin, yang PAS yang kemarin. Kita pernah bahas tentang 3H ya. 3H itu apa saja? Ya, art and hands ya. Ini sesuai dengan misi dari sekolah kita. Dan ini harus selalu kita ingat. Ini menjadi seperti apa ya? Semboyan ya, filosofi mengapa sekolah ini ada. Jadi kalau kita hari ini kita memperingati Pancasila ya kan, Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah semboyan filosofi landasan mengapa bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini ada. Ya. Mengapa ada? Karena untuk mewujudkan cita-cita Pancasila itu. Nanti 1 Oktober kita memperingati itu ya. Tapi kali ini kita akan lebih fokus kenapa sekolah ini ada. Ya, mengapa sekolah ini ada? Karena apa tadi? Ya, yaitu yang menjadi misi dari sekolah. Ya, mencetak para pemimpin sahabat yang memiliki jahat. Yang pertama itu apa? Intelek yang penuh kebenaran. Yang kedua, hati yang penuh anugerah. Yang ketiga, tangan yang terampil. Ya, nah ini sedikit gangguan, jadi kalian harap bisa fokus. Materinya sudah saya berikan di grup kita, komunitas kita. Ada yang sudah buka, baca. Nah, ya. Ini penting sekali. Saya akan melanjutkan atau saya akan mengintegrasikan dengan apa yang sering kalian juga pelajari di kelas, di mata kuliah saya, bahkan juga mungkin mata kuliah dari dosen-dosen lain, karena kita punya namanya kurikulum. Sehingga semua dosen, bahkan sampai asrama pembina itu menerapkan 3H ini dengan kurikulum. Apalagi di kelas-kelas akademis ya. Nah, kurikulumnya nggak akan berjalan nanti untuk mencapai YH itu. Oke, saya akan share saja langsung materinya. Kurikulum saya katakan kurikulum teosis dan Maximus dengan model formasi 3H. Ya. Nah, saudara-saudara, kenapa kok saya gabungkan kurikulum STT Soteria itu dengan formasi 3H? Jadi saya bilang formasi 3H itu intelek yang penuh kebenaran, ya, terus hati yang penuh anugerah dan tangan yang terampil itu adalah semboyan filosofis landasan mengapa sekolah ini ada. Masuk nanti menjadi landasan teologi dari kurikulum kita. Ya, dan kita lihat bahwa YH ini sudah diadopsi juga ya di sekolah-sekolah lain. Saya tahu misalnya itu ada salah satu sekolah dari Pong, mereka kemarin baru mengadakan retreat dan mereka khusus ya dalam refleksi mereka itu menerapkan 3H ini. Nah itu di sekolah-sekolah lain. Tapi sekolah kita punya satu keunikan yaitu 3H di dalam kurikulum kita. Ya. Nah kurikulum kita adalah kurikulum teologi. Ini 3H itu kan sebetulnya umum ya, bisa diterapkan di mana saja. Di pikiran dan tangan itu bisa diterapkan dalam berbagai bidang ya, sekolah. Tapi kenapa kok di sekolah teologi itu juga menerapkan 3H ini? Nah, kalian belajar tentang teologi
di kelas, dimanapun, itu selalu menyinggung teologi. Ya. Perhatikan, jangan lihat di luar, fokus ke depan. Margareta, ya, fokus apa yang saya bicarakan. Nanti saya tanya, bisa jawab. Oke, nah di dalam 3H khususnya dalam bidang teologi ada satu pertanyaan yang sangat fundamental yang harus kita pegang. 3H itu nanti ujungnya adalah kamu menjadi pemimpin sahabat untuk menyelamatkan orang lain. Ya, untuk memberitakan Injil dan mengajak orang lain Yesus. Ngapain ngajak orang ikut Yesus? Ngapain kamu jadi pemimpin sahabat? Supaya kamu bisa mendekatkan orang kepada Kristus. Lalu, mengapa kita harus mendekatkan orang kepada Kristus? Supaya orang itu apa? Memperoleh keselamatan. Jadi ujung-ujungnya itu apa? Keselamatan. Ya, atau yang saya sering gambarkan di sini, teosis. Nah, itulah kurikulum kita. Pemimpin itu alat yang dipakai Tuhan. Nah, saudara, tapi itu bukan tujuan akhirnya. Itu alat. Nah, kamu dibentuk di tempat ini. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Kamu menjadi pemimpin untuk apa? Nah, mendekatkan orang, mengajak orang, memimpin orang, ikut Kristus. Lalu pertanyaannya, untuk apa ikut Kristus? Iya, teosis, keselamatan itu. Nah, sekarang kita belajar ini. 3H untuk keselamatan. Yang nanti kamu akan pelajari dalam berbagai mata kuliah kurikulum. Ini pertanyaan fundamentalnya itu adalah, apa artinya diselamatkan? Karena ini di endingnya, di goalnya, tujuan dari segala tujuan kita diselamatkan. Ya, jangan sampai ini Rasul Paulus bilang, kamu mendekatkan orang kepada Kristus, tetapi kamunya yang dibuang. Nah, itu jangan sampai terjadi juga. Ya Samuel, kamu jadi pendeta, tapi nanti kamu jadi pendeta yang dibuang. Walaupun kamu bisa menyelamatkan mungkin ratusan atau ribuan jiwa. Nggak tahu, 10 tahun, 15 tahun lagi, kamu akan jadi apa? Gantung kamu belajarnya gimana di sini. Ya. Nah, pertanyaan fundamental buat kita. Apa artinya diselamatkan dan bagaimana kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus? Ini dua pertanyaan yang kamu harus pahami sebelum kamu tuh menjadi pemimpin untuk mendekatkan orang kepada Kristus. Nah, kamu belajar di Soteria, kamu belajar bapak-bapak gereja, terutama dari saya. Nanti kamu juga bisa belajar dari tokoh-tokoh yang lain, ya, dari dosen lain. Tapi dari bapak gereja, misalnya Saint Maximus, yang mengatakan keselamatan atau soteria. Nah, ini nama sekolah kita ya. Soteria itu artinya apa? Nah, kamu harus tahu. Keselamatan bukan sekedar, oh kamu diampuni dosa, kamu masuk surga. Ya, tapi keselamatan itu harus pahami, ini adalah satu proses penyembuhan. Istilahnya apa? Baca nggak itu? Baca? Oh, digedein lagi. Nah, satu proses apa? Terapeutik dan transformatif. Jadi proses terapi. Terapi itu artinya apa? Sembuhan dan perubahan, transformasi. Ya, nah itu yang kita sebut sebagai teosis atau pengilahian. Nah, teosis itulah tujuan dari segala tujuan, the ending goal, the ultimate goal. Tapi untuk mencapai di situ kamu harus melewati namanya proses apa? Proses keselamatan. Nah, teosis itu adalah proses seumur hidup di mana natur kita manusia atau kodrat manusia yang terluka oleh dosa secara bertahap disembuhkan, diangkat, dipersatukan dengan kehidupan ilahi melalui partisipasi dalam kehidupan Kristus. Nah, ini kamu harus mengerti. Jadi apa artinya kita diselamatkan?
Apa artinya kamu diselamatkan? Nah, apa artinya kamu memberitakan Injil supaya orang itu dekat Kristus? Mengenal Kristus dan diselamatkan. Apa artinya? Waktu kamu memberitakan Injil, kalau orang itu percaya, ya, apa artinya itu? Artinya kamu sekarang sedang apa? Menjadi pemimpin yang sedang apa? Berpartisipasi itu apa? Sedang disembuhkan, sedang diangkat, sedang dipersatukan dengan kehidupan Kristus. Ini menarik ya. Kamu diselamatkan itu bukan nanti. Oh, nanti saya masuk surga. Enggak. Sekarang kamu sedang diselamatkan. Sekarang kamu sedang diterapi. Sekarang kamu sedang diubah menjadi apa? Serupa Kristus. Ini bisa dikerasin lagi nggak? Ini yang belakang itu nggak benar. Ya. Kalau kamu memberitakan Injil, memimpin orang lain untuk Kristus, berarti kamu sekarang sedang apa? Sedang menyelamatkan. Berarti orang itu sedang apa? Partisipasi di dalam Kristus. Ya. Artinya apa? Mereka sedang diubah tadi. Sedang disembuhkan, sedang diangkat, sedang dipersatukan dengan kehidupan ilahi. Jadi ini nggak main-main ini. Walaupun kamu belum lihat, iya, A, si B, kok masih melakukan dosa ya? Iya, karena dia sedang sembuh. Seperti saya dengan kalian, saya memimpin kalian, tapi saya sedang menyembuhkan kalian, sedang mengangkat kalian, sedang mengubah kalian, atau sedang mengajak kalian bersama-sama berpartisipasi dalam kehidupan Kristus. Ini contohnya. Nah, jadi waktu kamu nanti menggembalakan sebuah gereja, kamu sedang apa? Melakukan penyelaman. Ya. Oke, dari itu semua kita harus mengerti. Ini adalah proses dalam dasarnya. Jadi prosesnya keselamatan. Kamu sedang memimpin orang lain ikut Kristus, itu berarti kamu sedang apa? Mengangkat orang itu, menyatukan orang itu, mengajak orang itu berpartisipasi dalam keselamatan. Itu kamu harus tahu. Ya. Tetapi proses keselamatan itu ada namanya fondasinya atau landasannya. Landasannya apa? Landasannya apa? Kristologi. Maka di sekolah ini belajar tentang Kristus. Ya, saya suruh kalian belajar tentang Kristus. Kamu mesti catat kelas. Ya kan, kamu kerjakan tugas mingguannya. Apa sih kok kita harus belajar tentang Kristus? Karena dia landasan keselamatan kita. Kamu ngajak orang lain dekat Kristus. Nah, berarti kamu harus tahu dan kenal siapa Kristus. Ya. Oke, sampai di sini paham? Waktu kamu memimpin orang lain di gereja, kamu sedang ngapain? Menyelamatkan orang. Dan kamu juga. Kamu sedang melakukan namanya proses keselamatan. Jadi keselamatan itu berproses. Ya. Bukan nanti, tapi sekarang sedang terjadi. Going on. Nah, sedang terjadi. Going on. Ya. Tapi landasannya adalah Kristus. Kristologi yang kokoh. Nah, kristologi itu ilmunya, doktrinnya, atau teologinya. Ya. Nah, kalau kita belajar teologinya, Kristusnya, maka kita akan kenal istilah ini, inkarnasi. Ya, bagi yang baru masuk, mulai belajar. Bagi yang sudah belajar, tambah dalam lagi belajar. Ya. Inkarnasi adalah momen di mana Sang Logos ilahi mengambil seluruh natur manusia
tubuh, jiwa, intelek, dan kehendak untuk menyembuhkan dari dalam. Jadi apa artinya tadi saya nyebut kalian, oh kamu sedang ngajak orang itu berpartisipasi dalam keselamatan. Kamu sedang, tadi apa? Kalau kamu memimpin orang lain ke Kristus, kamu sedang apa? Ya. Nah, nanti kamu belajar apa yang disembuhkan. Kayak kamu seperti dokter, ada pasien, pasiennya datang, kamu harus tahu dia sakit apa. Ya, kamu tahu apa yang harus dia dokter itu sembuhkan. Sama. Kamu nanti jadi pemimpin rohani, kamu menyembuhkan apa ini? Kamu mau mengubah orang itu seperti apa? Atau diri kita dulu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau kamu belajar tentang Kristus, dia apa yang dia kerjakan? Dia jadi manusia. Ngapain dia jadi manusia? Supaya, apa yang dia jadi manusia? Supaya dia mengambil seluruh kodrat manusia. Kok dia jadi manusia? Supaya dia menyembuhkan kodrat manusia itu. Ada apa di dalam kodrat manusia? Ada apa di dalam kodrat manusia? Hah? Itu tubuh, jiwa, terus kehendak untuk disembuhkan. Jadi waktu kamu mau menyembuhkan, memimpin orang lain, kamu memimpin apa? Kamu memimpin manusia kan? Ini kodrat atau natur. Nah, kodrat atau natur itu punya apa? Jadi kamu memimpin tubuhnya. Tubuhnya mesti suci, kudus. Seperti Kristus. Nah, makanya di sini kita nggak mau main dengan yang namanya merokok, apalagi pikiran-pikiran, perbuatan-perbuatan cabul. Kenapa itu merusak tubuh? Ya, baru-baru ini ada temanmu, nah, disiplin. Nah, karena apa? Dia sedang atau bahkan berpotensi atau sedang merusak tubuhnya dengan nonton pornografi misalnya, dengan berzina, nah itu merusak tubuh. Tapi kalau merusak tubuh itu juga apa? Kita juga harus apa? Di jiwa, nus, kehendak. Itulah yang kita pimpin. Setiap hari memimpin kehendak itu kayak gimana sih? Sak, males, kita kehendaknya maunya main-main, bersenang-senang. Nah, kamu dipaksa diatur jam-jam belajar. Itu memimpin apa? Kehendak. Kehendak kita itu kan sukanya misalnya nonton, main, rokok, minum, ya kan? Itu kehendak dosa. Nah, tapi di sini kamu memimpin, kita memimpin, kehendaknya itu harus taat kepada aturan, taat kepada pemimpin, taat kepada dosen. Nah, itu memimpin kehendak. Ya, memimpin jiwa gimana? Nah, kamu dipaksa di sini bersaat teduh, relasi dengan Tuhan, berdoa, dengerin khotbah, itu memimpin jiwa. Ya, memimpin nus, intelek, mencari Tuhan. Nah, itu yang dikerjakan oleh Kristus. Waktu dia jadi manusia, dia menyembuhkan apa? Dia menyembuhkan apa? Hah? Tubuh dan ada berapa itu? Tubuh, jiwa, intelek, dan kehendak. Coba semua sebut. Tubuh, lewat inkarnasi dia. Oke, Kristus dengan demikian bukan hanya juru selamat yang membayar hutang dosa, tapi juga tadi sang tabib ilahi dan archetype. Archetype itu kayak pola, teladannya ya, contohnya, modelnya, model kemanusiaan yang telah dipulihkan. Ia adalah
kurikulum kita sekarang. Sekaligus tujuan dari pendidikan teologi. Bahkan semua pendidikan Kristen ya harus mengarah ke sini. Menyembuhkan tubuh, jiwa, nus, dan kehendak. Nah, sekarang kita sudah punya model. Modelnya siapa? Modelnya siapa? Kristus. Kok dia bisa jadi model? Kenapa kok dia jadi model? Happy. Ya, kok dia jadi model? Kenapa kok dia jadi model kemanusiaan yang telah dipulihkan? Dia jadi sang tabibnya. Kenapa? Karena dia yang pertama menyembuhkan, atau dia satu-satunya yang sudah menyembuhkan kodrat, dia yang sudah menyembuhkan tubuh kita. Tubuhnya adalah tubuh kebangkitan. Jadi kalau dipelajari lebih jauh nanti ya, ada tubuh kebangkitan, manusia, jiwanya, dan kehendaknya itu sudah dipulihkan ketika dia bangkit dari kematian. Sudah mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Gitu. Maka dia disebut model kita. Dialah kurikulum kita. Paham di sini? Ya. Jadi apa artinya kamu diselamatkan? Apa artinya kamu diselamatkan sekarang? Kamu sedang apa yang disembuhkan? Tubuh kita, kehendak kita, jiwa kita, dan nus kita, intelek. Itu yang kamu sedang disembuhkan. Nah, waktu kamu nanti memimpin orang lain ikut Kristus, kamu sedang melakukan apa? Penyembuhan terhadap orang itu. Apa yang kamu sembuhkan dari orang itu? Iya. Gimana misalnya menyembuhkan kehendak? Berarti kehendaknya ada yang rusak nih kan? Kehendak yang rusak contohnya apa? Melawan Allah. Kehendaknya lalu kehendak yang menyenangkan diri sendiri, menikmati diri sendiri. Nah, harusnya Tuhan kasih kita kehendaknya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kehendak yang kita pakai selalu kehendak yang bertentangan. Nah, itu yang kamu harus sembuhkan. Di sini dilatih. Kamu mau buat dosa, kehendak berbuat dosa itu gampang sekali di sini. Kan gak ada yang bisa ngontrol kamu 24 jam. Ya, ada yang bilang dia lebih takut CCTV. Mahasiswa yang bilang begitu. Ya, ada CCTV di mana-mana, jadi dia lebih takut. Itu sebetulnya bukan penyembuhan yang kita minta. Tapi penyembuhan dari dalam, dari kehendak dia. Bukan karena ada CCTV. Kalau nggak ada CCTV gimana? Ya udah, kehendaknya tetap rusak. Padahal yang kita mau apa? Pak ada CCTV ataupun enggak, dia dari dalam, dari dirinya sendiri, hendaknya tetap taat kepada Tuhan. Itu yang kita mau. CCTV ini cuma ya kita terpaksa pasang ya, karena ya banyak kejadian yang nggak enak di STT ini. Kita mengurangi, tapi itu cuma menolong bukan menyembuhkan, gitu. Ya, oke saya lanjut. Nah, oleh karena itu pendidikan teologi, ya seperti kita di tempat ini, dalam perspektif maksimum tidak bisa direduksi menjadi transfer informasi doang. Saya hari ini transfer pengetahuan sama kalian. Oke? Tapi adalah satu formasi holistik. Holistik itu artinya yang menyeluruh tadi ya, tubuh, jiwa, kehendak, nus tadi. Itu menyeluruh. Nggak bisa cuma tubuh doang. Tapi kehendaknya enggak, itu nggak bisa. Holistik ya. Transformasi formasi holistik yang melibatkan seluruh pribadi yang bertujuan untuk menyembuhkan
pecahan dalam diri kita dan diintegrasikan kembali seluruh fakultas kita tadi, tubuh, jiwa, nus, dan kehendak, ya, ke dalam satu gerakan yang terarah kepada Allah. Jadi kalau tubuh dengan jiwa terpecah, Paulus bilang, aku sih maunya nyenangin Tuhan, tapi dagingku lemah. Ya kan? Tubuhku maunya hidupnya lawan dosa, padahal batinku, jiwaku tuh ingin menyenangkan Tuhan. Ini terpecah nggak? Nah, kita holistik. Tubuh dan jiwa itu semuanya menyenangkan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Itu artinya menyeluruh. Ya. Nah, itu pendidikan kita. Sehingga dalam hal inilah, dalam konteks inilah, model formasi 3H, ya, yang tadi saya sampaikan, heart, head, hands, yang diusung oleh sekolah kita, itu mendapat resonansi teologisnya yang paling dalam. Jadi 3H itu karena utuh, ya, holistik. Nah, ini yang kita tekankan dari dulu. 3H, 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 3H. Kenapa 3H? Karena holistiknya apa? Utuh. Utuhnya apa? Dia ada kepala, ada hati, ada tangan. Tangan itu tubuhnya. Hatinya itu ibarat jiwa dan nus. Ya. Nah, headnya itu kepalanya, kehendaknya itu di kepala. Gitu. Oke, jadi 3H. Nah, ini adalah kita lanjut. Ia dapat dipahami sebagai satu kerangka pedagogis kontemporer untuk memfasilitasi kurikulum teosis yang telah dipetakan oleh Saint Maximus. Ya. Integrasi ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan seminari karena sekedar menghasilkan pemimpin rohani, itu bukan tujuannya. Ya. Pemimpin rohani itu alat. Memang STT ini tujuannya ya mencetak, meluluskan pemimpin-pemimpin rohani, sahabat. Tapi untuk apa pemimpin rohani itu? Untuk apa pemimpin rohani itu? Tadi saya katakan. Untuk mendekatkan orang kepada Kristus. Ngapain? Supaya orang itu diselamatkan. Apa artinya diselamatkan? Disembuhkan. Apanya yang disembuhkan? Nah, untuk menjadi atau melakukan penyembuhan itu berarti sedang apa? Proses selamatan atau proses penyembuhan dan itu dia, ya. Itu yang akan kita kerjakan. Nah, oleh karena itu sekarang 3H ini bagaimana diterapkan di dalam konteks penyembuhan tadi. 3H ini tadi ya, heart, head, hands, itu bagaimana secara konkret, secara nyata bisa diterapkan dalam proses kesembuhan. Nah, ada 3 model atau 3 hal, ya, 3 dimensi dari pribadi manusia yang harus dibentuk secara simultan dan harmonis. Nah, yang pertama adalah praksis atau praktik kebajikan sebagai formasi tangan dan hati. Jadi kamu mau menjadi pemimpin sahabat kan? Yang punya 3H, punya tangan dan hati, kamu sudah tahu, oh, saya jadi pemimpin berarti saya sedang, dan jemaat itu sedang diselamatkan. Ya. Sedang diselamatkan berarti sedang disembuhkan. Nah,
sedang disembuhkan itu apa yang disembuhkan? Kodrat manusianya, jiwa, terus dan kehendaknya. Lalu ini langkah konkretnya. Dokter, kamu ke dokter, dokternya udah tahu kamu sakit apa. Terus dia nulis resep. Resepnya kita udah tahu. Tapi langkah konkret berikutnya apa? Kamu mesti ke apotek beli obat itu dari kalau kamu cuma dapat resep, dapat kertasnya doang, tapi nggak ada langkah konkretnya, sembuh nggak? Nah, kamu nggak minum obatnya, kamu nggak ke apotek beli, kamu minum. Jadi harus ada langkah konkret. Itu kesembuhan. Ya. Nah, langkah konkret yang pertama itu adalah satu, melakukan yang namanya praksis. Jadi apa tandanya? Apa tandanya kita sedang memimpin orang lain dan orang lain itu sedang disembuhkan? Apa tandanya? Dia melakukan langkah konkret. Kayak kamu sakit, sudah ke dokter, sudah tahu sakitnya apa, sudah dikasih resep, kamu sudah pegang resepnya, tapi nggak ada langkah konkretnya. Kamu harus ke apotek, kamu harus minum obatnya. Itu langkah konkret. Kamu nanti memimpin jemaat juga sama. Harus ada langkah konkret. Kamu udah tahu, jemaat itu pasien sakit. Kamu juga pasien. Tapi kamu sudah harus pemimpinnya. Kamu dokternya. Iya kan? Kamu sudah tahu tulis resepnya. Tapi kalau nggak ada praksisnya, nggak ada praktik kebajikannya, itu sama seperti tadi. Dapat resep obat, tetapi nggak minum obat. Paham ini? Ya. Nah, apa itu praksis? Apa itu praksis? Coba baca satu orang. Nih, Ridwan. Sudah nyala belum? Nah. Oke, baca yang keras. Oke, praksis bagi Saint Maximus adalah fondasi dari seluruh kehidupan spiritual. Ini adalah pejuang aktif untuk menyembuhkan natur kita yang terluka dengan cara menyelaraskan kembali propos atau cara hidup kita dengan logos atau prinsip natur atau kodrat kita. Ini secara langsung membentuk dimensi tangan dan hati. Iya. Di langkah pertama, kamu melakukan 3H itu, atau sedang melakukan 3H itu, atau kamu sedang memimpin orang lain itu, atau kamu sedang menyembuhkan orang itu, kamu harus melakukan yang pertama ini, praksis. Praksis itu artinya apa? Berjuang menyembuhkan natur kita yang terluka dengan cara menyelaraskan kembali cara hidup kita, propos, sesuai dengan logosnya, sesuai dengan kodratnya. Tadi kodrat kita apa? Logos kita apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Atau kodrat kita itu apa sih? Teosis. Jadi cara-cara yang menghambat ke arah itu tuh dibuang. Jadi selaraskan kembali cara hidup. Selaraskan kembali tropos kita. Dulu suka mabuk-mabukan. Harus buang. Ya, dulu suka hutang-hutang, itu harus diubah. Itu kan masalah jemaat kan gitu kan. Ya, dulu suka berbohong, harus diubah. Itu promosi. Dulu suka apa lagi? Nah, itu praksisnya. Nah, jadi kita menyelaraskan cara hidup kita dengan logos kita. Nah, ini yang dimaksud dengan tangan dan hati. Ya. Oke, ini mungkin implementasinya nanti angka konkretnya apa ya? Nah, pertama tangan, ya. Tangan yang terampil itu maksudnya begini. Kan sekolah itu selalu menekankan tangan yang terampil, tangan yang terampil. Itu bukan hanya sekedar kamu pintar jahit, bukan sekedar kamu pintar buat kue, tapi kamu pintar memimpin.
jahit, membuat kue, menulis artikel, apalagi interkhotbah, itu salah satunya, itu bukan tangan terampil yang cuma itu yang kamu pikirkan. Nah, tangan yang terampil itu kayak gini. Ya. Praksis adalah tentang asketisme yang secara harfiah berarti latihan. Ini adalah pelatihan konkret dari tangan spiritual kita. Tangan yang terampil bukanlah sekedar tangan yang sibuk melayani, tapi tangan yang telah dilatih untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah, bukan dorongan egois. Hendaknya yang diperbarui. Jadi tanganmu, tubuhmu, ya, itu bukan hanya pintar harus siap melayani, terampil melayani itu harus. Disuruh doa bisa, disuruh khotbah bisa, disuruh mimpin ujian, disuruh melayani di maja, di sekolah minggu itu bisa. Nah ini kan beberapa ini sudah masuk ke remaja kan. Nah, mulai mungkin awalnya tanggung. Iya, kita harus siap melayani. Itu tangan. Ya, mungkin kamu malu ketemu jemaat, malu ketemu anak remaja, ya cuek lah. Ya memang begitu usia mereka. Gak ada anak remaja itu kayak nenek-nenek yang kepo, nggak ada. Anak remaja sekarang semua juga begitu kan? Gitu. Memang begitu. Tapi itulah tangan yang kamu harus bisa, tangan yang sibuk melayani. Tapi kalau kamu nanti melayani anak remaja, anak sekolah minggu, ataupun jemaat yang lain, nah, bukan sekedar pintar melayani doang di sini, tapi harus apa? Nah, tangan yang dilatih untuk bertindak sesuai dengan kehendak, kan dorongan egois. Gitu. Ya. Nah, waktu kamu di gereja, tiap hari Minggu ketemu orang luar nih ya, seminggu sekali doang. Itu kesempatan untuk melatih ini. Oke, tangan spiritual kita. Ya, bukan hanya sekedar tangan yang sibuk melayani, tapi tangan yang dilatih melalui disiplin-disiplin rohani yang konkret. Doa, puasa, pemberian sedekah, dan pelayanan atau diakoni. Pelayanan oke. Mulai ya, belajar mengenal orang, doain orang. Bahkan di sini kamu juga diajar untuk memberi sedekah. Kenapa kok memberi sedekah? Memberi persembahan buat gereja misalnya, atau buat sesamamu. Kan di gereja itu diedarin amplop-amplopnya, kantongnya. Supaya tangan kita tuh nggak egois mikirin diri kita sendiri, tapi mikirin orang lah. Itu pemberian sedekah. Kenapa kok mesti puasa? Kenapa kok mesti doa? Supaya kehendakmu bisa diselaraskan nanti dengan kehendak Allah. Nggak mikirin diri sendiri. Tangannya itu nggak cuma copet punya orang lain, mencuri punya orang lain, untuk diri sendiri enggak. Justru tanganmu mulai belajar untuk memberi. Nah, mulai dari apa yang enggak berlebih, apa yang kurang. Ingat 5 roti 2 ikan ini. Ya. Gitu. Jadi tangan kita apa? Tangan yang bagaimana? Tangan dilatih melalui apa? Doa, puasa, sedekah, pelayanan. Nah, waktu kamu nanti jadi pemimpin rohani sedang menyembuhkan jemaat itu, jemaat itu harus diajarin apa? Doa. Nah, itu tangan-tangan yang tidak egois, tapi diselaraskan. Caranya tadi diselaraskan sesuai kehendak Allah. Paham ya? Tapi kalau tangan-tangannya ya kerja buat dirinya. Betul, dia harus menghidupi keluarganya. Tapi jangan cuma keluarganya nih sekarang kamu ajari. Dimana juga tangan itu apa? Memberi.
Ya, di SDT Soteria itu disediakan itu kotak persembahan. Tapi ya saya lihat jarang sekali yang naruh. Kalian kembalikan naruhnya sama abang batagor itu. Ya kan? Sumbang ke sana. Misalnya itu. Oke? Nah, ini adalah keterampilan dasar untuk mengendalikan hasrat tubuh, melepaskan keterikatan pada materi. Ya, tadi mengapa kita harus memberi tadi? Mengendalikan hasrat tubuh itu kayak puasa, doa, oke? Dan melihat Kristus di dalam diri sesama itu pelayanan. Jadi kalau kamu pelayanan, ya kamu melihat Kristus dalam diri orang. Jadi jangan takut ketemu orang kalau di gereja, walaupun anak itu cuek, walaupun orang itu enggak. Ya, kamu melihat, kamu mencoba melayani, kamu sedang belajar melihat Kristus di dalam diri sesama. Ya, jadi jangan kuper di gereja aktif sosialisasi. Karena ini tangan, kamu sedang melatih tangan yang terampil. Nah itu praksis namanya. Apa? Jadi praksisnya apa? Doa, puasa, sedekah, pelayanan. Itu konkretnya. Sama Pak, tadi kamu dapat resep obat, mau tebus obatnya di apotek, kamu minum. Itu angka konkret. Tapi kalau kamu di sini nggak ada doa, nggak ada puasa, nggak ada sedekah, nggak ada pelayanan, kita ini semua cuma kayak dapat resepnya doang. Tapi nggak ada action. Kamu nggak minum obatnya, sama aja nggak ada kesembuhan. Nggak ada kesembuhan, nggak ada keselamatan. Itu. Ya. Oke. Sekarang berikutnya. Oke, jadi kesimpulannya, tangan yang terampil dalam perspektif Maximus ini adalah tangan yang tindakannya tidak lagi dimotivasi oleh cinta diri, tapi oleh kasih. Itu ya. Nah, ini adalah tangan yang belajar keterampilan kebajikan. Yang kedua, hati. Apa artinya hati yang penuh anugerah? Grace, skill, heart. Oke, coba baca ini, Setiawan. Finishing. Ya, Pak. Ya. Tujuan akhir. Ini, non. Nah, kamu ngapain catat udah di situ? Ya, kasih. Baca yang keras. Harus mengalahkan suara mesin. Masih hati yang penuh anugerah atau grace skill menjadi skill. Tujuan akhir dari praktik atau kemudian latih itu mencapai apatoia, bukan apati. Tapi kemerdekaan dari kemerdekaan tanpa egois atau praktik, aku yang telah mencapai apatoia ini dari waktu dari mana datang yang anugerah Distorsi. Ini adalah definisi dari hati yang penuh anugerah. Iya, definisinya dulu ya. Hati yang penuh anugerah itu dikatakan apa? Hati yang bisa apa tadi? Hati yang dimurnikan dari apa? Egois, cinta diri. Ya. Dibebaskan dari perbudakan apa? Mati, nafsu seperti cinta diri. Atau hati yang mencapai apati, iya. Di hati yang penuh anugerah itu, saya kasih ibaratnya itu seperti, oh ini nggak ada contohnya ya. Seperti wadah, ya. Jadi kalau kamu di sini sedang belajar menjadi pemimpin, berarti kamu tuh kayak sedang membersihkan, memurnikan hatimu. Itu ibarat kayak hati itu kayak wadah. Atau contoh, kamu sehari-hari bersihin bak mandi kan? Kenapa kok dibersihin?
supaya airnya yang masuk tidak kotor. Karena kalau baknya kotor, walaupun airnya bersih, cuma kan. Nah, hati itu begitu. Kamu sedang membersihkan bak mandi. Supaya nanti ilmu-ilmu yang masuk itu nggak tercemar gitu. Nah, itu hati. Ya. Prosesnya gimana? Ya, kita bersihkan kotoran cinta diri, kemarahan, keserakahan dari hati. Ya, puncaknya adalah kita punya apatia, yaitu kasih. Apatia ini gini, apatia itu kamu punya hati yang tenang, yang kuat untuk menolak setiap godaan. Nah, misalnya ada temanmu ngajak nih, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan lah, dengan hati nuranimu lah, misalnya gitu ya. Tapi karena kamu punya apatia, hatimu bersih, kamu nggak akan terpengaruh. Nah, itu apatia. Itu hati yang bersih. Ya, mau orang lain kritik kamu, mau orang lain goda kamu, mau orang lain ajak kamu yang nggak benar, kamu nggak akan pernah tergoda. Itu hati. Mungkin ya kamu dengar terpengaruh, tapi kamu nggak ikut. Ya, mau orang lain ngomongin apapun tentang kamu, wah kamu sok inilah, kok sok doa lah, apalah, rohani lah. Kamu tenang, kamu nggak terpengaruh. Karena kamu yakin yang kamu kerjakan itu adalah benar. Nah, kita harus latih itu. Ya. Nah, itu hati yang tadi dikatakan tenang, stabil, mampu menerima serta menyalurkan anugerah Allah. Oke? Ini. Waktu kita udah mau habis, ini baru praksis ya. Praktik kebajikannya. Yang kedua adalah saya selalu ngajarnya apa? Setelah praksis apa? Teoria. Teoria itu artinya apa? Kontemplasi spiritual. Nah, kalau kita udah masuk ke teoria, ini bicara tentang head. Tahu? Intelek. Ya, tadi kalau bicara tentang praksis, doa, puasa, pelayanan, hati yang tenang, itu bicara praksisnya. Hands dengan heart-nya, tangan dan hati, itu praksis. Tapi kalau head, kepala itu bicara apa? Teori ya. Itu sama. Nah, konkretnya ya, contoh konkretnya, ini. Intelek yang penuh kebenaran, karena sekedar kepala yang penuh dengan data doktrin, tapi intelek yang mampu melakukan teori ya, atau kontemplasi spiritual. Maksudnya melihat realitas yang lebih dalam di balik permukaan, yaitu logoi dalam segala sesuatu. Kamu bisa membaca dunia ciptaan dan kitab suci sebagai kitab-kitab yang menunjuk pada Sang Logos. Jadi, teorinya itu begini. Kamu disuruh doa, kamu disuruh pelayanan, kamu disuruh bikin tugas. Benar nggak di sini? Itu memang melatih tangan, ya kan? Tapi juga melatih apa? Intelek. Berarti melatih apa? Nah, teori itu tadi apa? Kontemplasi. Kamu bisa membaca. Jadi kalau saya dibikin tugas, apa ya bikin tugas ini? Saya dapat apa ya? Oke, dapat nilai. Saya ngerti apa? Saya dapat apa?
Apa yang saya pelajari? Oh, jadi saya ngerti tentang Kristus, tentang Logos seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kamu mesti renungkan. Itu berarti kamu dapat namanya teo. Ya. Misalnya kamu lagi konflik sama teman. Ini kenapa ya? Saya kok marahin dia? Atau saya kok jelekin dia ya? Atau saya nggak mau minta maaf? Kok egois banget ya? Nah, misalnya itu kejadian sehari-hari kan. Kita bisa konflik sama orang, habis itu kamu masuk ke teori ya. Kamu kontemplasi. Apa kok terjadi seperti itu? Wah, Tuhan ngajarin saya untuk rendah hati, misalnya salah, minta maaf. Ini kenapa kok saya tadi masih cari alasan, bela diri saya, dan nyalain orang lain, misalnya begitu. Nah, kamu kontemplasi, kamu teori ya. Oh, nggak boleh gitu. Nah, terus kamu ubah cara hidupmu. Ya, troposmu kamu ubah. Oh ya, salah, saya minta maaf, saya rendah hati. Nah, itu troposnya berubah karena apa? Cara hidupnya berubah karena apa? Kontem itu yang kita latih di sini. Ya. Tropos, cara itu harus diubah, tapi ubahnya jadi benar kalau kamu kontemplasi. Saya ngerjain tugas ini, kamu kontemplasi, refleksi namanya. Ya, kamu misalnya dihukum, suruh bikin refleksi berapa minggu? Hah? 2 minggu. Kamu lihatnya sebagai apa? Coba mana? Oh ya, ini juga. Oke, saya kepingin tahu nih, kamu kan yang dihukum 2 minggu. Nah, teorianya apa yang kamu lihat? Kontemplasinya apa? Kamu udah jalan ini 3 hari nih. Kontemplasinya apa? Ada nggak? Kenapa kok saya dihukum? Hukuman ini apa sih ya tujuannya buat saya? Kamu mikir itu nggak sih? Nah, apa yang kamu mikirkan? Merubah hidupmu. Merubah apanya? Kesalahanmu apa? Merubah apanya? Merubah pikiran. Kenapa pikiran? Nah, kontemplasinya apa? Ini kan cuma hukuman 2 minggu santai lah, apalagi nggak kuliah lah, nanti juga masuk lagi. Kamu pikirnya gitu kan? Karena kamu nggak ada teori aja, nggak ada kontemplasi, kamu cuma kayak air mengalir, ya ikut aja gitu. Nah ini kita nggak mau. Ya. Ini kayak teman-temanmu ini ya. Nah harus ada apa namanya? Teorianya. Ya. Oke, waktu udah habis. Yang ketiga itu teologi ya. Teologi ini batu kita belajar teologinya ya sejati. Kamu di kelas belajar kayak gini, itu informasi. Itu pengetahuan dari dosen, dari buku yang kamu baca, atau dari dosen yang kamu dengar. Tapi teologi yang sejati ini yang ketiga ini. Integrasi antara apa? Kepala. Nah, itu baru teologi. Jadi kalau kamu belajar teologi, model hafal supaya dapat nilai A, itu bukan teologi. Kamu belajar teologi supaya tugas selesai, kumpulin sama dosen, pintar nulis sekalipun, itu bukan teologi. Itu informasi, itu pengetahuan doang. Ya. Kamu belajar teologi
supaya lulus dapat STH, dapat gelar, itu bukan teologi. Itu teologi jadi alat buat kamu. Tapi teologi ini, integrasi, ini sifatnya mistik ya. Integrasi sempurna dari hati, intelek, dan tangan. Itu teologi yang sejati. Teologi yang menyembuhkan kamu, itu namanya mistik. Teologi mistik itu apa? Bukan mistik itu kayak kamu pegang jimat gitu, enggak. Teologi mistik itu apa? Teologi yang menyembuhkan hati, pikiran, tangan. Teologi yang menyembuhkan jiwa, nus, pikiran, dan kehendak. Itu baru teologi. Kamu di sini belajar Alkitab kan? Ikut kelas saya kan? Ikut kelas Pak Yaro kan? Ikut kelasnya Pak Santos kan? Dosen-dosen lain kan? Kamu bikin tugas kan? Itu menyembuhkan kita enggak? Kalau itu menyembuhkan hatimu, pikiranmu, intelek ya, dan tanganmu, itu baru teologi. Kalau enggak, itu cuma kertas. Buku jadi kertas. Bukan teologi. Jadi teologi yang benar apa? Teologi yang mistik, yang mistik itu berarti dia misteri, bisa menembusi hatimu, menembusi pikiranmu, menembusi tangan kamu. Nah, itu teologi. Oke, waktu kita udah habis. Nah, nanti kamu baca apa teologi itu, ya. Jadi aplikasi praktisnya ya lihatlah. Setiap mata kuliah itu bagian dari teori ya. Kontemplasi, semuanya harus kontemplasi. Ya, integrasikan kehidupan couple seperti ini dengan disiplin rohani sebagai praksis. Jadi ibadah cepol, doa pribadi, puasa, waktu teduh, ya, pelayanan itu praksis. Pelayanan di gereja itu praksis. Ya, doa itu praksis. Baca Alkitab itu praksis. Oke? Menegur teman itu praksis. Mau memberi sedekah itu praksis. Tapi dari semua yang kamu kerjakan, jalan tugas itu praksis. Mau belajar mandiri itu praksis. Tapi dari semua yang kamu kerjakan itu, ada namanya teori ya. Kamu praksis. Ya. Lalu nanti dan nanti kalau di STT itu ya ada praktik pelayanan. Ya, biasanya di STT ini udah bagus. Masuk ke gereja melempem. Nah itu kayak nggak pernah belajar apa-apa di STT. Itu realita. Ya, khotbah nggak bisa, semua apa-apa mesti disuruh, males. Ada yang dikurangi, ya, sampai pendetanya jengkel. Saya nggak jadi wisuda. Nah, kamu nggak usah wisuda dulu. Mahasiswa tingkat akhir. Ya, tapi makan mesti disuruh, baju mesti disuruh cuci, kotor. Nasi itu sampai disimpan berminggu-minggu sampai basi, nggak dibuang. Pakaian begitu kotor nggak dicuci. Ya gimana? Nah, saya harap nggak ada yang dari sini nanti. Ya. Ada satu temanmu Sapril, nah, udah nggak tahan gitu. Saya mau nyusul, Eli kali ya. Nah, setia man. Setia lah ya kamu ya. Setia sampai akhir hidup ya. Ini kamu ya. Kamu pokoknya saya incar terus. Oke, kita bagi berdiri, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini hambamu boleh bicara banyak hal kepada para students. Biarlah Tuhan menolong kami untuk menyerap dan melakukan apa yang sudah kami dengar hari ini. Kami belajar teologi di tempat ini, tapi bukanlah sekedar ilmu pengetahuan saja, tapi adalah satu kasih anugerah kepada kami untuk menyembuhkan hati, pikiran, dan tangan kami. Sehingga kami bisa melakukan praksis, teoria, bahkan teologi yang kami pelajari boleh membawa kami kepada keselamatan. Kau berkati kami semua yang hadir pada siang hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami semua. Kiranya pertolongan dan kekuatan berkat dari Tuhan selalu menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Oke. Ada pengumuman? Ada ya? Kalau nggak ada, kita masuk kembali kelas.